Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tiga model fitnah ke Anies, semuanya tumpul malah frustasi jadinya. Anies Baswedan terus-menerus diserang dan juga disudutkan. Kalau dicermati sih ada 3 model fitnah ke Anies. 3 model fitnah ke Anies ini ada yang sifatnya umum dan sifatnya spesifik kalau dipelajari. Namun semua serangan fitnah itu dinilai nggak mempan. Gimana nggak 3 model fitnah ke Anies itu semuanya tumpul sampai membuat frustasi para pemfitnahnya. 3 model fitnah ke Anies semuanya tumpul. Pengamat politik Tony Rashid mencermati setidaknya ada 3 model fitnah yang ditujukan kepada Anies Baswedan. Pertama, fitnah model rasis. Dalam serangan ini pemfitnah Anies menyoal asal-usul dan kelompok pendukung Anies. Sedangkan fitnah rasis ini, kata Tony, merupakan sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam perpolitikan di Indonesia. Selain melanggar Undang-Undang Dasar 1945 juga berpotensi menciptakan perpecahan bangsa. Kemudian fitnah model kedua yaitu serangan yang bersifat umum. Misalnya Anies distigmakan sebagai gubernur gagal yang tidak bisa bekerja. Anies dituduh nggak punya prestasi. Jakarta dianggap amburadul selama dipimpin oleh Anies. Semua penghargaan yang diterima Anies dibilang rekayasa. Fakta yang terjadi justru sebaliknya. Bertolak belakang dengan semua yang dituduhkan. Tulis Tony dalam tulisannya pada Senin 9 Mei. Lalu, apa serangan fitnah model ketiga? Yang tuduhannya bersifat lebih spesifik. Tony menuliskan sasaran fitnah model ini lebih detail. Semua kebijakan Anies turun, terus dicari celahnya untuk kemudian dijadikan sasaran fitnah. Dalam konteks ini, tim buzzer berbayar harus diakui memang sangat kreatif dalam mendesain fitnah dan sangat lihai untuk menentukan angle-nya. Benar-benar profesional. Dengan kemampuan inilah mereka dibayar mahal. Silakan lacak dari mana meme dan juga video serangan terhadap Anies, lalu cari tahu berapa harga mereka. Tony mencontohkan betapa seriusnya fitnah yang ditujukan kepada Anies. Misalnya pulau reklamasi disegel Anies. Lalu ada yang membuat video dengan konten ruko-ruko di pulau reklamasi yang sudah dibangun oleh pengembang. Ada pesan ke publik bahwa penyegelan pulau reklamasi hanya pencitraan. Padahal 35% pulau reklamasi memang hak pengembang untuk membangunnya. 65% pulau reklamasi diambil dan menjadi hak Pemprov DKI. Kasus lainnya masih ada soal Formula E. Gagal interpelasi di DPRD, ada yang datang ke lokasi untuk mencari gerombolan kambing. Ini memang terlihat konyol, tanda sudah kehabisan cara. Semuanya tumpul, mereka frustasi, sampai kambing pun diajak berpolitik, kata Tony Rashid. All out banget serang Anies. Lalu masih belum puas, Tony juga menunjukkan soal kasus lain yang mana Anies diserang dan disudutkan. Kasus anggaran sumur resapan sebagai program naturalisasi untuk mengurangi banjir tidak disetujui di DPRD. Program sumur resapan di stop. Datang seorang tokoh partai terperosok atau memperosokkan diri di salah satu sumur resapan. Ini juga terlihat konyol, manuver yang tidak berkelas. Interpelasi dan juga stop anggaran. Ini memang permainan kasar dan terkesan arogan. Sekaligus menunjukkan upaya untuk menjegal Anies memang dilakukan dengan cara all out. Nah, kasus terbaru yang sedang hangat adalah berdiri dari Jakarta International Stadium atau JIS. Selain ada larangan nonton final atau soft launchingnya, di soal pula anggaran dan juga sholat Idul Fitri di JIS. Sholat id politik lah, memaksa pegawai lah, kumpulan para kadrun dan Islam intoleran lah, dan sebagainya. Bahkan ada yang ribut soal penggagasnya. Anies dianggap tidak berhak mengklaim itu sebagai karyanya, dan memang Anies tidak pernah mengklaim JIS, juga semua prestasi Pemprov DKI sebagai karya dan hasil kerja pribadinya. Itu kerja kolaboratif yang melibatkan banyak pihak. Padahal kalau mau objektif, kata Tony, sengketa tanah JIS baru selesai tahun 2020. Desain JIS dibuat tahun 2019. Desainnya beda dengan desain stadion BMW yang dirancang sebelumnya. BMW dirancang untuk menampung 40.000 penonton, JIS sekarang menampung 80.000 penonton. Intinya harus juga diakui, semua ikut andil dalam berkontribusi. Kata Tony, nggak usah dibentur-benturkan satu dengan yang lain, bikin gaduh. Anyway, semua tuduhan terhadap Anies selalu mendapatkan bukti sebaliknya, dengan data dan fakta yang cukup lengkap dan juga detail. Meskipun begitu, tuduhan atau fitnah itu, Black Campaign, tidak akan pernah berhenti dan akan terus berjalan. Bahkan mungkin akan lebih sistemik dan juga masif, mengingat jadwal Pilpres makin dekat. Begitu kata Tony.
Anies Baswedan versus dengan konglomerat hitam. Gara-garanya Anies menang di Pilgub DKI. Inilah akar masalah kenapa Anies dituduh intoleran. Seandainya yang menang itu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, maka AHY yang akan dituduh intoleran. Intinya siapapun yang lawan Ahok yang menang di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 akan dituduh intoleran dan telah menggunakan politik identitas. Sekali lagi siapapun. Kebetulan saja Anies yang menang, maka Anieslah yang jadi sasaran tuduhan intoleran dan menggunakan politik identitas itu. Ahok adalah gubernur DKI yang cukup kontroversial. Banyak warga Jakarta yang tidak suka dengan Ahok. Banyak faktor dan juga alasannya. Ahok dianggap temperamen, emosinya tidak terkontrol dan bahkan sering keluar kata-kata kotor dan caci maki. Masyarakat Indonesia secara umum nggak suka pemimpin yang arogan dan Ahok dianggap arogan. Ada yang nggak pilih Ahok karena alasan agama, terutama ketika kasus Al-Maidah terjadi di bulan September 2016. Kasus ini diungkap melukai umat Islam dan yang notabene menjadi pemilih mayoritas di DKI Jakarta. Saat itu muncul 3 calon yaitu Ahok, Anies, dan AHY. Singkat cerita Anieslah yang menang. Seandainya Ahok yang menang, kita bisa bayangkan kegaduhan yang akan terjadi pasca Pilgub DKI. Boleh jadi akan semakin masif. Demonstrasi massa yang begitu besar dari berbagai wilayah Indonesia tidak akan berhenti. Seandainya pun AHY yang menang, putra SBY ini pun akan mengalami hal yang sama, akan dituduh intoleran, Islam kanan dan semi radikal. Kalau kita bedah pemilihnya ini berdasarkan hasil survei, non-muslim hampir semua pilih Ahok. Pemilih muslim terbelah ke 3 paslon. Sebagian ke Ahok, sebagian ke Anies, dan sebagian lain ke AHY. Di mana nalar politik identitasnya. Bicara politik di masjid mendapat kritik keras. Gak jarang sering dihentikan dan penceramahnya ditegur. Sementara di sejumlah tempat ibadah lain, banyak orang bicara tentang politik praktis. Tentu tidak fair dan jauh dari nalar sehat jika masjid yang dituduh sebagai sarana membangun politik identitas, ini yang mesti diluruskan. Clear bahwa polarisasi politik di DKI Jakarta terjadi karena kasus Al-Maidah, bukan diciptakan oleh paslon. Ini yang harus dicatat. Maka siapapun yang ikut nyalon di Pilgub DKI saat itu nggak bisa keluar dari polarisasi ini. Polarisasi politik marak kembali di Pilpres 2019. Pertarungan Jokowi versus Prabowo membuat polarisasi politik lahir dan tumbuh kembali. Setelah Pilpres, polarisasi pun juga nggak berhenti-henti. Karena Prabowo bergabung ke kabinet koalisi, maka polarisasi diarahkan ke Anies. Lagi-lagi Anies menjadi sasaran untuk kedua kalinya. Tuduhan menggunakan politik identitas sebenarnya semakin masif setelah pulau reklamasi disegel. 13 pulau dihentikan untuk dibangun, 4 pulau yang sudah terlanjur ada 65%-nya diambil oleh Pemprov DKI Jakarta. Inilah yang kabarnya membuat Suko Sudarso, tokoh berpengaruh di GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia, mengapresiasi keberanian Anies. Suko mengatakan bahwa Anies adalah seorang nasionalis sejati. Sulit mencari seorang gubernur yang berani menutup proyek mercusuar yang menabrak banyak aturan negara itu. Saat ini ada 2 tokoh yang muncul, yaitu Anies dan Ganjar. Kalau keduanya nyalon di 2024, saya memilih Anies. Tegasnya, kenapa pilih Anies? Tanya sejumlah tokoh GMNI. Dia nasionalis sejati, jawab Suko Sudarso dengan tegas. Padahal Suko Sudarso adalah tokoh satu organisasi dengan Ganjar Pranowo dan sama-sama dulu aktivis GMNI. Anda bisa bayangkan jika Anda menjadi pengembang, mimpi dan rencana Anda membangun 17 pulau reklamasi gagal. Di masa gubernur sebelumnya semula semuanya berjalan lancar, meskipun menabrak banyak aturan. Lalu Anies jadi gubernur DKI, 13 pulau di stop dan 4 pulau diambil 65%-nya oleh Pemprov DKI. Ini bukan kesewenang-wenangan, ini semata-mata menegakkan aturan. Proyek pulau reklamasi bukan hanya kepentingan pengembang. Proyek sebesar itu tidak akan mampu dikerjakan hanya oleh pengembang tanpa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang kuat dan memiliki akses kekuasaan. Di situ ada sejumlah partai dan pejabat yang diduga terlibat. Setelah Pilgub DKI 2017 lahir partai baru yang sangat keras terhadap Anies Baswedan. Bukan hanya keras, fokus kerjanya terkesan hanya mencari-cari kesalahan dan berupaya menjatuhkan Anies. Anda silahkan cek apakah ini ada hubungannya dengan pulau reklamasi yang disegel Anies? Pasca penyegelan pulau reklamasi, tuduhan politik identitas, radikal dan intoleransi semakin masif dan sistematis. Publik menduga ini digerakkan oleh kekuatan dan kepentingan tertentu. Ada kepentingan bisnis besar yang terganggu oleh kebijakan Anies.
mereka all out, jegal, dan jatuhkan Anies. Semata-mata ini dilakukan karena kepentingan bisnis mereka terganggu.